hari ini, Senin, tanggal 3 Mei 2021, yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada musibah COVID-19 di Indonesia ini, semoga Tuhan selalu memberikan kita perlindungan serta kesehatan. Amin, amin, dengan robbal alamin. Dan tidak henti kami menghimbau sesuai aturan pemerintah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada guna memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sesuai tagline kita yaitu Indonesia Bangkit, Indonesia Pulih, serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang terhormat PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek Bapak Asep Sukmayadi. Yang kami hormati Kasubag PU Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek Bapak Musli. Yang kami hormati Koordinator Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi Puspresnas Kemdikbudristek Bapak Rizal Alfian. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri KBMK. Di sini ada Bapak Soni Rustiadi, Ibu Ana Amalia Agus, Ibu Katarina Badra Nawang Palupi, Ibu Tuntun Salamatun Zain, Ibu Emilia Fitriana Dewi, Ibu Nuriana Toha, Bapak Imam Salehudin, dan Bapak Arif Wibisono Lubis, serta seluruh staf Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada partisipan yang terhormat pimpinan rektor, ketua atau direktur perguruan tinggi, yang terhormat wakil rektor perguruan tinggi, yang terhormat Bapak Ibu dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT 1-16, Bapak Ibu dosen pembimbing, serta adik-adik mahasiswa perguruan tinggi, sahabat prestasi yang mengikuti sosialisasi pada hari ini melalui media Zoom. Ya, sebelum memulai acara, saya Dina, pembawa acara kali ini izin membacakan susunan acara, yaitu membaca doa, menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya, membaca puisi oleh Ibu Erni Novalisa, lalu kemudian sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek, lalu penayangan video teaser, talk show dan workshop dari Bapak Ibu Dewan Juri, serta Sobat Prestasi diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Dan terakhir penutup. Baik, sekarang kita mulai pada agenda inti acara, agar acara berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin partisipan dan panelis, dipersilakan menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat masing-masing. Dimulai. Terima kasih atas kesempatannya. Hadirin yang kami hormati, mari bersama-sama kita menyaksikan puisi
oleh Ibu Erni Novalisa dari Puspresnas. Silakan Bu Erni. Kian semerbak. Waktu berbilang, mengulang hari berhitung. Sudahkah kita bagi merekam, mengolah angka di tanah, masa muda penuh cemerlang, nilai tak akan hilang. Ikuti rambu cahaya bintang, energi merdeka jalan terang, menuju semua bisa maju, sejuta harapan dituju. Langkah gerak bergerak, Indonesia bangkit, hari semerbak. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 2021. Semarang. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Erni atas puisi yang luar biasa. Di agenda selanjutnya diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi sosialisasi KBMK oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek. Kepada yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita masih sedang dihidupi oleh masa ujian yaitu COVID-19, karena kita berharap pandemi ini segera dapat berakhir dan kita segera pulih dan bangkit. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus pembangunan pada rencana pembangunan nasional. Pada sistem pendidikan tinggi juga diperkokoh diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang melandasi pengembangan kualitas lulusan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga dua unsur yang menyempurnakan kinerja di kehidupan masyarakat, yaitu hard skill dan soft skill. Ini penting karena sinergi di antara keduanya sangat diperlukan. Tantangan perubahan hari ini dan masa depan yang demikian cepat mendorong para lulusan untuk mampu beradaptasi, bersemangat, dan belajar sepanjang hayat, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga sangat relevan untuk terus diimplementasikan, mendorong mahasiswa untuk tidak hanya unggul dalam akademik, namun juga menjadi individu yang kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berkarakter. Sehubungan dengan itu, Pusat Prestasi Nasional yang mengemban tugas pengembangan prestasi peserta didik telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan tetap tahun ini karena masih kondisi pandemi memperhatikan protokol COVID-19 dan platform daring yang kita terus upayakan disempurnakan. Untuk itu, pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 ini, Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan publikasi program kompetisi pada jenjang pendidikan tinggi tahun 2021 yang terdiri dari kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, Lomba Pemilihan Mahasiswa Berprestasi,
kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam, kompetisi mobil hemat energi, kompetisi jembatan Indonesia dan kompetisi bangunan gedung Indonesia, festival film mahasiswa Indonesia, kontes kapal cepat tak berawak nasional, kompetisi bisnis, manajemen dan keuangan, kontes robot Indonesia, kontes robot terbang Indonesia, pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi atau KIMASTI, NUDC dan KDMI, lomba inovasi digital mahasiswa, kompetisi statistik karya dan festival sains data atau Satria Data, dan musabaqah tilawatil Quran mahasiswa nasional. Kegiatan kompetisi, lomba, festival, dan kontes di atas merupakan pengembangan berbagai bidang, yaitu sains, riset, teknologi, dan inovasi, kemudian bidang seni, bahasa, literasi, bidang olahraga, kesehatan jasmani, bidang vokasi, bidang kewirausahaan, dan bidang kepemimpinan. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta masyarakat pada umumnya, perguruan tinggi dan mahasiswa pada khususnya dapat memperoleh segenap informasi secara komprehensif terkait kegiatan Pusat Prestasi Nasional Jenjang Dikti pada tahun 2021. Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan kompetisi jenjang pendidikan tinggi. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada Ditjen Dikti, LL Dikti, Ditjen Vokasi, dan tuan rumah kompetisi kegiatan Dikti yang nantinya akan dipilih. Kemudian juga terima kasih kepada para penyusun pedoman serta narasumber kegiatan, para pembina, juri, dan segenap tim panitia, pihak media dan yang telah turut serta menjadi bagian dari suksesnya program kompetisi pengembangan prestasi di jenjang pendidikan tinggi. Dan tentu saja kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini, selamat berpartisipasi dan mengikuti berbagai bidang kompetisi yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh Pusat Prestasi Nasional, dan saya tutup dengan sebuah pantun, diberikan berian pada kekasih. Sekian dan terima kasih. Mari kita serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapus Presnaf atas perkenannya memberikan sambutan, arahan, dan membuka secara resmi acara sosialisasi KBMK hari ini. Dan berikut tadi adalah cuplikan kilas balik KBMK 2019 sampai 2020. Agenda selanjutnya yaitu paparan materi dan penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Ibu Dewan Juri KBMK. Namun sebelumnya saya serahkan kepada moderator yang akan memandu panel narasumber yaitu Ikadek Arsana dari Pusat Prestasi Nasional. Kepada Mas Kadek dipersilakan. Baik, terima kasih saudari pembawa acara Mbak Lina yang kami hormati. Mudah-mudahan suara saya dapat terdengar dengan jelas. Bapak Ibu hadirin sekalian, sahabat prestasi dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, Pulau Nias sampai Pulau Rote yang berbahagia. Tentu senang sekali pada siang sampai sore hari ini bersama saya Kadek Sudarsana akan memandu para sahabat prestasi dalam rangka kegiatan sosialisasi kompetisi bisnis manajemen dan keuangan tahun 2021. Tentunya dengan bersama para narasumber yang sudah hadir di sesi panelis siang hari ini yang akan memberikan pemaparan masing-masing kompetisi. Para sahabat prestasi tentunya sudah menunggu-nunggu ya. KBMK tahun 2020 ini dilaksanakan pada bulan apa yang menjadi hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan keunikan-keunikan apa saja. Nah, tentunya di samping saya telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Ana Amalia Agus yang sekaligus koordinator bidang juri bidang manajemen pemasaran yang akan memberikan penjelasan singkat yaitu bagaimana kompetisi KBMK secara umum. Ibu Ana, selamat siang Ibu Ana. Siang, Mas Kadek. Baik, sehat ya, Bu Ana ya? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat KBMK ini lahir didasari oleh 3 hal, Mas Kadek. Apa aja itu, Bu? Boleh bisa diceritakan, Bu Ana? Oke, yang pertama itu kita ingin menyadarkan bahwa Indonesia ini adalah negara besar. Indonesia ini adalah ekonomi terbesar 15 dunia. Jadi Indonesia itu masuk klub eksklusif G15. Dan Indonesia ini juga adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Kalau orang asing biasanya ngomongnya ASEAN Economic Powerhouse. Jadi kita melalui lomba ini ingin mensosialisasikan itu supaya kita tidak merasa kecil. Padahal Indonesia ini adalah negara besar. Terus yang kedua, ini nggak pakai PowerPoint atau saya langsung aja? Aduh, mohon maaf ya, ini live tapi PowerPoint-nya nggak bisa masuk ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, yang kedua gitu, bawahnya. Oke, yang kedua perlu adanya sarana untuk mempersiapkan figur tokoh bisnis masa depan. Dalam hal ini adalah para pelaku ekonomi. Kita perlu wirausaha lebih banyak lagi. Jadi kalau yang sekarang kan masih kurang dari 2% ya. Kita harus membentuk lebih banyak wirausaha lagi yang berorientasinya people, profit, dan planet. Jadi bukan hanya nyari keuntungan, tapi dia juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Memiliki tanggung jawab sosial ya, Bu Ana ya, penekanannya ya. Betul, Pak Mas Kadek. Terus kedua, kita memiliki eksekutif perusahaan yang tidak hanya tajam dalam menganalisis dan mengambil keputusan bisnis, tapi juga peduli terhadap stakeholder yang lebih luas. Karena banyak eksekutif perusahaan hanya mikirnya itu, yang penting untung, kalau untung nanti bonus saya besar. Tapi dia tidak memperbarui mesin, dia tidak melakukan katakanlah dana CSR atau katakanlah melakukan strategi bagaimana untuk lebih ramah lingkungan. Jadi dengan mengikuti KBMK ini nanti akan ada ya Ibu ya value-value terhubungan dengan bagaimana menjadi entrepreneur yang peduli terhadap CSR dan sebagainya ya Bu Ana. Betul, kita memiliki cabang lomba, salah satunya itu nanti juga dijelaskan oleh koordinator Dewan Jurinya, perencanaan bisnis berbasis SDG. Terus yang ketiga, kita berharap memiliki ahli keuangan atau investasi yang membentuk pasar modal yang lebih efisien. Maksudnya apa nih Mas Kadek? Karena kalau pasar modal kita diisi sama trader atau spekulan, nanti gampang tuh naik turunnya pasar modal kita, bisa gampang crash. Beda dengan kalau misalnya investor kita tangguh. Oke.
Oke, gitu Mas Kadek. Apa namanya dalam rangka itu? Bu Ana menarik sekali karena memang ini menjadi nilai yang luar biasa sekali. Bagaimana seorang pengusaha ini memiliki nilai-nilai dalam hal memberikan kontribusi ya Bu ya bagi pembangunan terutamanya di Indonesia. Baik Bu Ana, ini juga akan mungkin menjadi pertanyaan dari sobat prestasi dimanapun berada. Kira-kira dalam tahun 2021 ini KBMK ini berapa cabang lomba yang ada Bu? Boleh bisa disampaikan Bu Ana? Oke, ini mungkin sedikit menambahkan ya, tema KBMK kita itu juga menjawab apa tantangan sekarang gitu. Jadi kalau menurut World Economic Forum presidennya Klaus Schwab itu memang sekarang ini akan terjadi the Great Reset gitu. Sekarang udah terjadi advancing teknologi dan kesehatan, tapi kewajiban para pengusaha, pelaku ekonomi terhadap lingkungan itu berkurang. Jadi tema ini adalah inovasi anak bangsa untuk menghapus kemiskinan, serta pemberdayaan potensi ekosistem energi bersih dan terjangkau pada konteks persiapan era pasca COVID. Tentunya dalam kerangka bidang ilmu, bisnis manajemen, dan keuangan. Jadi ada 3 kata penting di dalam KBMK ini. Menghapus kemiskinan, ekosistem energi bersih, dan persiapan era pasca COVID-19. Nah, berikutnya untuk perjalanan KBMK ini, jadi KBMK itu dimulai dari 2018 dengan eksibisi awal, itu pendanaan pada waktu itu sebagian dari Dikti, ada 3 cabang lomba dilaksanakan di ITB Bandung. Tahun 2019, KBMK menjadi resmi agenda nasional, jadi menjadi lomba resminya pada waktu itu masih di Dirjen Dikti, karena sekarang kan nomenklatur udah berubah ya, gitu. Dan mulai bergerak, ada 4 cabang lomba. Tahun lalu jumlah peserta semakin banyak, cabang lomba semakin banyak, sudah ada 6 cabang lomba, yaitu riset keuangan, kasus manajemen operasional, audit investigatif, bisnis plan, komersialisasi teknologi, dan karya tulis. Dan tuan rumahnya masih ITB Bandung. Nah, tapi tahun ini tuan rumah akan baru. Ini masih. Ini kira-kira di mana nih Bu Ana? Katanya sih sudah ada 3 calon tuan rumah, 3 calon tuan rumah Mas Kadek. Baik. Tapi kita kata Pak Koordinator tidak boleh membocorkan karena itu nanti akan ada surat resminya. Jadi kita tidak boleh membocorkan. Nah, 2021 ini ada 8 cabang lomba. Plus tahun ini yang spesial ada kita mulai harus ada eksibisi internasional. Karena juga pesan dari Puspres Dikti supaya sebagai pusat talenta nasional kita nggak boleh katak dalam tempurung Mas Kadek. Jadi kita harus juga sudah terbiasa berdiskusi, berinteraksi dengan dengan masyarakat internasional, kampus internasional. Kita sudah membiasakan mahasiswa kita juga kompetisi dengan mahasiswa lain dari kampus-kampus di luar Indonesia. Untuk tahun 2021 ini, Bu Ana. Insya Allah tahun 2021 ya. Wah, ini luar biasa sekali para sobat prestasi. Jadi yang sebelumnya masih lingkupnya nasional, sekarang punya kesempatan nih untuk berkompetisi di internasional. Bu Ana, menarik sekali eksibisi internasional ini. Kira-kira negara mana saja, Bu, yang nanti akan diundang dalam kegiatan ini? Oke, untuk tahun pertama karena masih eksibisi, kita menggunakan jaringan ASEAN University Network. Jadi universitas seperti National University of Singapore, Nanyang, Mahidol, Chulalongkorn, Universitas Kebangsaan Malaysia, yang bagus-bagusnya di ASEAN itu kita undangin juga. Wah, oke, jadi supaya itu tadi Mas Kadek nggak jadi katak dalam tempur. Kita harus menunjukkan ya Bu ya di dunia internasional, terutamanya di ASEAN dulu ya Bu ya. Iya. Tapi pasti ada potensi nanti bisa merambah secara global ya. Betul, Mas Kadek. Karena Indonesia University barangkali mana ya? Betul, Mas Kadek. Karena Indonesia ini menarik karena untuk banyak hal. Karena yang tadi disebutkan di awal, Mas Kadek, Indonesia ini populasi keempat terbesar, ekonomi ke-15 terbesar, negara terbesar dan perekonomian terbesar di ASEAN gitu. Tapi nggak banyak gitu. Justru kita pingin sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah, menunjukkan bahwa this is a remarkable Indonesia yang tidak mudah untuk dilupakan, Indonesia yang hebat lah. Luar biasa Bu Ana. Jadi memang KBMK ini dari awal berdiri hingga kemudian ada pertambahan cabang dan ada pertambahan peserta. Nah, ini yang menarik lagi Bu Ana. Kira-kira apa sih yang menjadi hal unik di dalam KBMK ini? Kalau kita bandingkan barangkali
ada berbagai lomba yang bidang keuangan, bidang bisnis, manajemen di luar sana. Lalu kira KBMK di bawah naungan Puskesmas ini apa sih yang menjadi unik, Bu Ana? Setidaknya ada 5 ya Mas ya. Satu, KBMK diadaptasi dari berbagai lomba mahasiswa tingkat internasional. Jadi itu tadi sejalan dengan kita tidak mau terhadap dalam tempurung. Terus kedua, penilaian juga diadaptasi dari skill yang dibutuhkan oleh program MT atau manajemen trainee korporasi besar. Jadi mahasiswa itu juga udah dilatih untuk berbicara secara terstruktur, logika gitu, terus data, fakta. Gitu. Nah yang ketiga, orientasinya people, profit, planet. Jadi tidak hanya sekedar mencari untung, karena kalau misalnya bisnis hanya mencari untung, itu bahaya bagi bumi kita yang cuma satu ini, bumi kita bersama. Nah yang keempat, juri Mas, nggak hanya dari dosen kampus aja, ada dari bisnis juga dan dari pemerintah atau asosiasi. Nah last but not least atau yang kelima, dimungkinkan memakai pendekatan kampus merdeka. Maksudnya gini, misalnya teman dari ITB gitu yang jago masalah logik, data, fakta, bisa digabung sama teman-teman dari ISI Jogja yang jago masalah art. Diharapkan dengan pendekatan kampus merdeka dari dua institusi yang berbeda ini dihasilkan sebuah inovasi yang benar-benar out of the box, bermanfaat, tajam, dan keren tentunya. Wah, menarik sekali Bu Ana. Ini di bayangan saya kalau kampus merdeka, tadi Bu Ana mengatakan ada teman-teman ITB dengan teman ISI Jogja. Ini mungkin barangkali nanti pemikirannya bisa jadi mahasiswa teman kita yang di Aceh kolaborasi dengan yang di Papua ya Bu Ana ya. Iya, dan siapa itu tahu yang di Rote juga berkolaborasi dengan yang Nias. Itu sangat sejalan sekali dengan misinya Pak Menteri, Mas Menteri Kemdikbud Ristek yang terbaru. Nah, jadi pemaparan yang luar biasa sekali Bu Ana. Saya pikir teman-teman dari 300 audiens yang sudah bergabung ini juga menanyakan hal tadi yang apa yang menjadi hal karakteristik. Baik, para sobat prestasi di rumah, selanjutnya kita akan langsung menyimak pemaparan dari masing-masing bidang. Yang pertama akan ada pemaparan dari Ibu Nuriana Toha yang merupakan koordinator juri di bidang perencanaan bisnis berbasis Sustainable Development Goals. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Sony Rustiadi. Beliau merupakan koordinator juri di bidang komersialisasi teknologi. Baik, untuk pertama kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Nuriana Toha. Waktu tepat kami persilakan Bu Ana. Oke, baiklah Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bapak Kapus, kemudian Bapak Ibu dari Puskesmas, Bapak Ibu juri dan konseptor, dan juga para hadir sekalian. Nah, Pak Mas Moderator, ini PowerPoint-nya siapa yang set? Oh, oke, baiklah. Baru saya tanya. Oke, bisa di full screen. Oke. Perkenalkan, nama saya Nuriana Toha. Saya dosen dari Bina Nusantara University. Kebetulan saya yang di kampus JWC di Senayan. Pada kesempatan ini saya ingin mensosialisasikan atau memberikan informasi mengenai kompetisi perencanaan bisnis dengan aspek SDG atau Sustainable Development Goals ya, yang pada tahun 2021 ini berfokus pada aspek ekosistem energi bersih dan terbarukan yang terjangkau. Mohon maaf, saya tadi lupa ngecek apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Bu. Terdengar ya, oke baiklah. Saya takut nanti lanjut suaranya nggak jelas. Baiklah, jadi kebetulan ini tahun ketiga saya menjadi konseptor dan juri di bidang ini. Alhamdulillah masih dipercaya oleh Puskesmas ya, beserta ibu-ibu, tadinya hanya ibu-ibu semua, sekarang ada bapak-bapak aja. Baik, next Mas. PowerPoint-nya bisa di... Halo, siapa yang mengkontrol PowerPoint? Oke. Lanjut Mas, sekali lagi klik. Nah, pada kesempatan ini saya akan belum, yang itu dulu. Kembali sebelumnya Mas. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada
tiga hal ya. Pertama adalah deskripsi lomba untuk perencanaan bisnis itu sendiri. Nah, untuk deskripsi lomba di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai tugas dan ruang lingkup lomba untuk perencanaan bisnis dan kemudian komponen atau kerangka analisa yang disyaratkan untuk disubmit ya atau disertakan dalam makalah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai babak penyisihan, babak semifinal dan final. Materi apa saja yang harus disubmisi atau disubmit atau dikirimkan atau diserahkan, kemudian bagaimana kriteria penilainya. Dan nanti mungkin untuk Q&A, tanya jawab setelah Pak Sony menjelaskan bidang untuk komersialisasi teknologi. Next, Mas. Oke, lanjut. Nah, untuk perencanaan bisnis dengan aspek SDG ini berikut adalah tugas dan ruang lingkupnya. Pertama adalah kelompok mahasiswa, di mana kelompok mahasiswa ini terdiri dari 2 atau 3 orang mahasiswa, dan tadi sudah dijelaskan bahwa mahasiswa ini berasal dari bisa dari satu kampus atau dari kampus Merdeka ya, gabungan dengan kampus lain. Tapi yang penting ada yang jelas adalah ketuanya nanti adalah yang dari jurusan bisnis atau manajemen ya. Dan ini sudah diterangkan di buku pedoman untuk KBMK tahun ini ya. Kemudian kelompok mahasiswa ini mengerjakan sebuah ide bisnis di mana bisnis tersebut diharapkan dapat berkelanjutan melalui inovasi, ko-kreasi dan pemanfaatan teknologi. Oh ya, saya lupa tadi. Jadi ini boleh untuk kampus Merdeka ya, campuran dari beberapa orang dari beberapa kampus atau dari satu kampus saja juga boleh. Dari beberapa jurusan boleh satu kampus beberapa jurusan atau satu kampus satu jurusan, ini terserah ya. Nah, kemudian kelompok mahasiswa tersebut jadi membuat ide bisnis ya dengan melalui inovasi, ide bisnisnya diharapkan bisa berkelanjutan, bisa dikomersialisasikan nantinya ya, melibatkan inovasi, ko-kreasi dan pemanfaatan teknologi. Kemudian bisnis yang dipilih tidak hanya memiliki potensi keuntungan yang besar, tapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk persiapan dalam menghadapi keadaan new normal pasca COVID-19 dan pencapaian Sustainable Development Goal atau tujuan berkelanjutan atau tujuan pembangunan berkelanjutan baik di daerah maupun tingkat nasional dengan fokus utama yaitu, lanjut Mas, affordable and clean energy atau goal number 7 selanjutnya, yang mengutamakan aspek pemberdayaan ekosistem energi bersih dan terbarukan yang terjangkau ya, tapi tentunya dalam kerangka bisnis manajemen. Next Mas. Nah, proposal bisnis ini dapat juga dilakukan dengan bekerja sama dengan program pengabdian pada masyarakat yang sedang atau akan dilaksanakan di perguruan tinggi mahasiswa berasal. Next. Silakan PowerPoint-nya. Oke. Nah, sebagai keberlanjutan atau boleh juga ya selain bekerja sama dengan PKM, boleh juga sebagai keberlanjutan dari kompetisi nasional yang diadakan di tingkat pendidikan menengah. Nah, ini aturan baru nih ya dari Dikmen ya, lomba sebelumnya dari Dikmen yang mungkin masuk atau menang atau masuk dalam finalis ya, sehingga proposalnya ini bisa dari yang tahun-tahun sebelumnya ya, dari KOPSI atau Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia atau Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI, dengan memberikan informasi yang jelas dalam proposal yang disubmit, termasuk tahun keikutsertaan dalam KOPSI atau FIKSI, kategorinya, dan tim inisiator awal proposal KOPSI dan FIKSI tersebut. Karena mungkin pada saat sekarang mereka ikut lomba, mereka sudah kuliah, sedangkan dulu timnya tim waktu masih di sekolah SMA atau yang sederajat gitu. Next please. Jadi Bu Ana, ada kesempatan bagi adik-adik kita yang memang berasal dari KOPSI atau FIKSI ya Bu Ana ya, Bu Nuriana.
Nah, ini betul Mas. Jadi ini apa namanya? Ini baru diinisiasi tahun ini ya. Sebelumnya memang murni untuk mahasiswa S1 atau D4 dari perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Tapi tahun ini berdasarkan saran dari Pak Kapus dan para pejabat di Puspresnas, kita diminta untuk supaya ada apa ya keterkaitan dengan jenjang-jenjang sebelumnya, Mas. Nah, jadi sehingga makanya integrasi ya, Bu Nuriana, pemenang atau finalis jadi ada integrasi ya dari beberapa jenjang diperbolehkan untuk mengikuti ya dari kopsi dan fiksi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, silakan dilanjutkan Bu. Ini PPT-nya yang mengkontrol, oke. Nah, jadi komponen atau kerangka analisa yang diharapkan dalam proposal tersebut ada 3. Pertama adalah analisa pastel, kemudian analisa value proposition, dan juga analisa business canvas. Next please. Dan analisa pastel ini dari Aquilar, sedangkan value proposition dan business canvas dari Osterwalder. Next please. Lanjut. Nah, untuk tadi Ibu Ana Amalia, jadi di sini ada Ana Pak, Ibu Ana UI dan Ana Binus kita istilahnya ya. Ibu Ana sudah menjelaskan bahwa kita nggak mau seperti kata dalam tempurung ya, kita ingin apa namanya teman-teman kita ini, adik-adik kita ini mempunyai pandangan global atau internasional, sehingga untuk kompetisi perencanaan bisnis ini acuannya bisa kita mengacu pada Hult Prize Challenge dari Hult International Business School yang berada di Boston, Massachusetts, USA. Dan ini nanti teman-teman atau adik-adik yang ingin melihat gimana sih contohnya Hult ini bisa mengakses ke website mereka dan melihat contoh-contohnya bagaimana mereka membuat proposal kemudian sampai mereka itu menjalankannya ya, dan di situ ada pemenang-pemenangnya. Tapi sayang pemenang tahun 2020 itu saya cari tidak ada, yang ada cuma sampai 2019 kemarin. Dan mereka tiap tahun juga temanya berbeda-beda, tapi semuanya tentang addressing SDG ya, Sustainable Development Goal. Oke, lanjut Mas. Oke, selanjut. Silakan lanjut terus saja, diklik sampai selesai. Nah, di sini untuk babak penyisihan ya, submisi yang disyaratkan adalah para peserta nanti diminta untuk membuat video yang berisi presentasi dalam bahasa Indonesia mengenai proposalnya tersebut, tapi dalam video tersebut disertai dengan teks terjemahan dalam bahasa Inggris. Nah, durasi video untuk seleksi ini terdiri dari presentasi tanpa kelas maksimal selama 10 menit. Ya, jadi mungkin 5-10 menit ya. Tapi tolong jangan lebih dari 10 menit gitu ya. Nah, kemudian submisi yang kedua adalah makalah ya, dari bentuknya paper gitu ya, makalah dalam bahasa Indonesia, panjangnya maksimal itu 10 halaman ya. Ini tidak termasuk lampiran, dengan memakai Times New Roman size 12 dengan spasi 1.15. Ini sebenarnya juga ada di aturan umum ya. Kemudian kalau misalnya videonya lebih dari 10 menit atau makalahnya lebih dari 10 halaman ya, yang badan utamanya ya tidak termasuk lampiran itu lebih dari 10, mungkin nanti akan ada pengurangan skor ya kalau melebihi ketentuan makalah dan video. Oke, lanjut. Nah, di sini ya, ini kriteria penilaian untuk babak penyisihan ya. Ini yang dinilai adalah dari video presentasi dan makalahnya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa kerangka pemikirannya atau kerangka teorinya diminta untuk memakai PESEL analysis. Jadi di sini untuk PESEL analysis diminta untuk menjelaskan opportunities atau kesempatan dan threat atau ancaman yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dirancang ya, yang disebabkan oleh aspek political, ekonomik, sosial, teknologi, environment, dan legal. Nah, ini nilai maksimumnya 15 poin. Kemudian yang kedua adalah profil pelanggan ya. Jelaskan apa yang menjadi job, pain, and gain dari customer Anda. Ini dari Osterwalder ya. Nilainya juga maksimum 15 poin.
Kemudian produk dan jasa apa? Produk atau jasa ya, sebetulnya bukan dan ya. Produk atau jasa apa yang hendak ditawarkan ya. Ini jelaskan solusi yang Anda tawarkan terkait dari pain reliever, gain creator, and options Anda. Nilai maksimum 15. Kemudian rencana operasional, pemasaran dan organisasi di sini di mana diminta untuk menjelaskan bagaimana operasional bisnis Anda sehari-hari, misalnya alat yang digunakan, tenaga kerja yang diperlukan, proses produksinya, dan lain-lain yang dianggap penting ya. Kemudian bagaimana Anda akan memasarkan produk atau jasa dari bisnis Anda tersebut, atau bagaimana marketing strategi Anda ya. Kemudian siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut, pengalaman atau kompetensi apa yang diperlukan dari orang atau pelaku tersebut, dan bagaimana struktur organisasi perusahaan Anda. Nah, ini nilainya maksimal juga 15 poin. Jadi kalau dari yang sini aja baru 60 poin, silahkan dilanjut please. Ini baru 60, nanti nilai selanjutnya ada di sini ya. Kemudian aspek penilaian selanjutnya adalah aspek keuangan. Nah, di sini perlu dijelaskan berapa banyak modal yang diperlukan untuk mewujudkan ide bisnis Anda, bagaimana Anda memastikan mendapatkan modal tersebut, ya, bagaimana rencana keuangan bisnis Anda, misalnya perkiraan rugi laba, arus kas, neraca, dan lain-lain. Nah, kalau diperhatikan ini nilainya terbesar ya 20 poin, sehingga diharapkan di sini penjelasannya juga lebih detail ya, lebih detail. Kemudian karena kan keuangan memang paling penting ya untuk menjalankan usaha ya. Kemudian aspek inovasi dan teknologi nilainya 15 poin. Di sini diminta menjelaskan elemen inovasi dari ide bisnis Anda dan diminta menggambarkan dan menjelaskan aspek teknologi dalam aktivitas atau inisiatif yang akan digunakan di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, karena masih dalam keadaan pandemi COVID ya, kita tidak mengencourage untuk adik-adik yang walaupun satu kampus ya, apalagi kalau beda kampus, untuk bertemu secara langsung. Jadi di sini ada penilaian mengenai aspek kerjasama secara daring ya. Jadi di sini hanya perlu menjelaskan ya, atau mungkin pakai bukti foto juga ke apa, screenshot kalau lagi chatting ya, ditaruh di lampiran ya. Bagaimana tim Anda melaksanakan kerjasama dan diskusi secara daring dan menghindari interaksi langsung secara tatap muka. Di sini nilainya 5 poin. Nah, sehingga total poinnya adalah maksimum 100 poin. Ya, ini untuk babak penyisihan. Lanjut, please. Operator mohon dibantu untuk dilanjutkan. Oke. Kemudian itu tadi untuk babak penyisihan. Kemudian kalau yang lolos ke babak semifinal, di sini akan diminta untuk nanti ada submisi berikutnya ya. Tugasnya apa dari submisi ini? Nah, tugas dan untuk elemen konten akan diberikan setelah ada pengumuman dari calon peserta atau peserta yang lolos dari babak penyisihan ya. Jadi akan diberikan pada waktunya, dan submisinya juga nanti berupa makalah dan bahan presentasi atau PPT. Di sini tidak diminta untuk membuat video lagi ya. Nah, lanjut, tolong diklik lagi. Nah, lanjut lagi. Nah, sehingga di sini babak penilaian semifinal itu ada 2 elemen, yaitu elemen konten dari makalah dan PPT-nya ya, bobotnya 70%. Kemudian elemen presentasi bobotnya 30%. Karena kalau semifinal ini nanti semifinalisnya akan kita minta untuk presentasi secara langsung ya. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, untuk presentasinya sendiri yang 30% tadi, ini perincian penilaiannya, yaitu organisasi dari materi dan waktu presentasi, nilai maksimumnya 50, terdiri dari kemampuan berkomunikasi, kejelasan dan teknik presentasi, manajemen waktu, kelancaran presentasi, dan kerjasama di antara anggota tim saat presentasi. Kemudian question and answer atau tanya jawab dengan juri, yaitu kemampuan untuk mempertahankan rekomendasi dengan menggunakan materi yang dipresentasikan, kreativitas dalam memberikan jawaban, termasuk jika menggunakan suatu materi di luar yang dipresentasikan, dan kerjasama tim dalam memberikan jawaban, serta etika dalam memberikan jawaban. Ini nilainya maksimum juga 50 poin.
Sehingga totalnya adalah 100 poin untuk presentasi. Sedangkan untuk makalahnya nanti tentunya rubriknya akan dibuat setelah soalnya ada. Lanjut, please. Kemudian dari babak semifinal itu nanti yang lolos babak semifinal akan masuk dalam babak final dan biasanya itu langsung ya pengumuman semifinal langsung nanti itu biasanya sore malam dikasih soal, kemudian besoknya sudah harus presentasi. Sehingga di sini karena waktunya hanya pendek, diberikan soalnya itu hanya dalam waktu malam saja ya, hanya sekian jam, maka tidak diminta submisi makalah, tapi submisinya berupa bahan presentasi atau PPT. Nah, ini tadi saya katakan ya, tugas elemen konten diberikan pada waktunya setelah diumumkan siapa yang masuk dalam babak final. Dan ini juga penilaiannya sama dengan semifinal tadi, elemen konten 70%, kemudian presentasinya 30%. Lanjut. Nah, ini untuk presentasinya sama dengan tadi ya, yang penilaian saat semifinal. Totalnya 100 juga, organisasi dan materi dan waktu presentasi nilai maksimal 50, pertanyaan dan jawaban 50. Lanjut. Oke, presentasi saya sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih. Mas, maaf tadi boleh PowerPoint-nya lagi sebentar lagi ada, setelah itu sebetulnya ada lagi. Saya hanya mau menunjukkan saja, boleh ditayangkan lagi. Setelah thank you ada lagi, maaf. Nah, setelah itu oke, nah ini yang saya katakan tadi contoh dari pemenang dari HULT ya, dari tahun 2019. Yang sebelumnya tadi, maaf, yang pertama sebelum ini. Sebelumnya, Mas. Sebelumnya, tolong. Nah, ini pemenang pertamanya, dia menyediakan ambulans untuk masyarakat pedesaan di India yang tadinya satu ambulans buat 88.000 penduduk di situ, dan mereka mengadakan membuat ide bisnis dan menyediakan ambulans yang bisa melayani dalam waktu 20 menit. Lanjut. Silahkan lanjut, Mas. Nah, ini pemenang kedua ya. Di sini mereka membuat makanan atau protein untuk hewan ternak di Afrika yang bahan bakunya adalah serangga. Selanjutnya, please. Nah, ini pemenang ketiga. Mereka mengangkat ide pariwisata untuk menjual indigenous tourism ya. Di satu daerah, saya lupa ini daerah di mana ya, dan kemudian mereka itu ada pariwisata kultural dan ini menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut dan semuanya dilakukan melalui aplikasi. Waktu itu temanya adalah untuk startup ya dengan menggunakan teknologi. Untuk tahun ini untuk food itu temanya adalah food for goods ya, jadi tiap tahun juga berubah. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas